saya akan menjelaskan tentang pengertian fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi adalah hasil penyulihan dari distilasi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran dari larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Sedangkan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil dan materi penyusun utamanya merupakan senyawa alkana. Berdasarkan bentuknya, minyak bumi memiliki bentuk yang kental dan berwarna agak coklat kehijauan. Minyak bumi bersifat mudah terbakar. Minyak bumi dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses terbentuknya yang lama, sampai berjuta-juta tahun. Minyak bumi terbentuk dari sisa organik hewan dan tumbuhan yang tertimbun sangat lama dan lapisan kerak bumi yang mendapat tekanan tinggi dari suhu ekstrim. Untuk mengolah sumber minyak menjadi bahan bakar, para penambang harus melakukan pengeboran kerak bumi terlebih dahulu. Dari pengeboran ini, biasanya minyak bumi akan diangkat dan tercampur dengan gas alam. Pengeboran dilakukan menggunakan alat rig pengeboran dengan berbagai macam jenis sesuai dengan kondisi pengeboran. Setelah dipisahkan dari campuran dengan gas alam, akan terbentuk menjadi cairan kental hitam dan berbau dan kemudian disebut dengan minyak mentah. Minyak mentah ini tidak dapat berguna secara langsung. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fraksi dalam minyak bumi. Yang pertama adalah gas. Gas adalah hasil distilasi minyak bumi dengan suhu distilasi yang paling rendah antara 160 sampai 40 derajat Celcius. Ini karena gas sangat mudah menguap. Gas adalah wujud gas dari LPG yang berwujud cair. Gas digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Yang kedua adalah petroleum ether atau PE. Petroleum ether atau PE adalah fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut bersifat non-polar dan reaksi kimia. Umumnya pelarut ini digunakan dalam proses ekstraksi senyawa organik tertentu atau sebagai media reaksi menggunakan reagen tertentu. Titik didih PE yaitu 30-40 derajat Celcius. Zat ini juga akan menguap terlebih dahulu. Yang ketiga ada bensin. Bensin adalah fraksi hasil olahan minyak bumi yang paling besar dan paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fraksi ini merupakan senyawa olahan minyak bumi dengan struktur senyawa hidrokarbon alkana dengan jumlah rantai karbon sebanyak 6-9 karbon. Bensin memiliki titik didih yaitu 90-175 derajat Celcius, sehingga memerlukan pemanasan pada suhu tersebut untuk memisahkan fraksi ini. Yang keempat adalah nafta. Nafta merupakan hasil olahan minyak bumi dengan titik didih 175-200 derajat Celcius. Senyawa ini bisa didapat setelah memisahkan kandungan bensin atau gasolin dalam minyak mentah. Nafta adalah karbon hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 9-12 yang berupa campuran. Yang kelima adalah minyak tanah atau krosin. Fraksi olahan minyak bumi selanjutnya yaitu krosin atau minyak tanah memiliki titik didih 175 sampai dengan 275 derajat Celcius. Suhu minyak tanah relatif cukup dekat dengan titik didih dari nafta. Minyak tanah mempunyai struktur kimia yaitu hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 12-15 atom. Yang keenam adalah solar. Selain bensin, solar merupakan fraksi minyak bumi lain yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Fraksi solar mempunyai titik didih 270-375 derajat Celcius, sehingga fraksi ini hanya bisa didapat dan dipisahkan dari minyak mentah melalui pemanasan pada suhu tersebut. Yang ketujuh adalah minyak pelumas. Pelumas yang digunakan pada kendaraan juga merupakan salah satu hasil fraksi pengolahan minyak bumi. Fraksi minyak bumi ini mempunyai komponen berupa hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 18-20 atom. Yang kedelapan adalah minyak bakar. Minyak bakar merupakan hasil dari distilasi minyak bumi mentah sebelum terbentuk residu atau distilat. Pada umumnya, minyak bakar atau fuel oil
banyak digunakan sebagai bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLN. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan tentang fraksi minyak bumi. Sekian dan terima kasih.